Oke, selamat pagi ya. Terima kasih udah pagi-pagi gini udah rame ya. Biasanya lumayan ada. Oke. Oke, jadi itu barangkali apa namanya materi sudah saya upload ya di Beraja, baik itu teori maupun apa namanya pemrogramannya ya. Jadinya kalau teori tentang ini ya, data preparation, ya, oh ini ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Ya. Di ini ya membahas tentang ini ya, persiapan data ya, bagaimana menyiapkan data ya. Jadinya sini kurang lebih banyak membahas proses kalau di ETL itu proses transformnya gitu ya. Ini membahas tentang noise juga di sini gitu ya. Sana. Ya. Jadi di sini membahas tentang data discretization, ya, bagaimana mengubah data continue ke data discrete gitu ya. Intinya misalnya kalau suhu, ya dari suhu sejuk, dingin, panas gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, terus termasuk data cleaning yang membersihkan yang outlier ya, yang apa namanya di pertemuan yang lalu kita sempat bahas box plot kan ya. Di box plot itu kita bisa lihat apa namanya ada yang jauh di atas sendiri gitu ya. Di atas sendiri itu merupakan outlier, tapi itu perlu diselidiki apakah memang dia apa namanya penjualannya tinggi banget sendiri atau ini ya apa namanya ada kesalahan input data gitu misalnya. Ini misalnya kayak kalau kalau penjualan kan kita nggak tahu, tapi kalau misalnya suhu gitu tiba-tiba 50 derajat gitu kan pasti ada sesuatu yang salah gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Itu barangkali ini sini membahas data mining juga di sini ya. Sama bahas tipe data ya. Tipe data di sini ya misalnya data nominal ya seperti ID nama ya yang sifatnya ini ya termasuk NIM nomor induk mahasiswa kalian ya nama kalian ya terus kategori ya termasuk dan ordinal ya kalau kategori mungkin ini ya jenis kelamin gitu juga termasuk kategori gitu ya ada dua pilihan di sana gitu ya terus asal daerah juga mungkin masuk sana karena asal asal provinsi gitu misalnya ya di sana. Oke. Ya. Terus ordinal ini mungkin semester gitu ya. Terus interval ya IPK-nya kalian gitu ya. Terus rasio yang menyangkut satuan di sana. Ya. Di ini salah satu ini ya. Materi data mining, lebih ke data mining kalau yang ini ya. Ini biasanya digunakan untuk data ini ya. Data discretization. Ini sini yang ini ya, bisa dilihat di sini uh, tampak luar gitu ya, tampak luarnya terus suhunya gitu. Ini sini 85. Ini mungkin ya apa namanya Fahrenheit ya. Fahrenheit. Ini jangan kaget 85 derajat Celcius gitu. Ini pasti ini ya dari apa namanya yang ini ya apa namanya yang sumber Amerika gitu ya. Oke, akhirnya kelembaban ya. Ya itu. Sehingga di sini ketika kita lakukan ya jadinya ini bisa jadikan sama gitu, sama-sama hot dan sebagainya. Untuk menentukan sehingga data yang digunakan untuk apa namanya klasifikasi atau sebagainya itu jadi lebih sedikit gitu ya karena misalnya sunny dan hot gitu ya dan high gitu kan ini dianggap kalau misalnya ada yang persis seperti ini walaupun ini mungkin 85 dan 84 dianggap pola yang sama-sama no gitu ya. Kalau 1 dan 2 tentunya beda karena di kecepatan angin ini light, ini strong gitu ya. Itu beda lagi gitu ya. Jadi misalnya kalau ada yang persis seperti ini tapi kalau dari data continue dia 84 tapi di sini
sama-sama masuk dalam discrete hot, dia dianggap data yang sama. 84 sama 85 dianggap sama. Ya. Sama seperti misalnya 32 sama 33 derajat Celcius dianggap sama. Gitu. Sama-sama panas, gitu, misalnya. Gitu ya. Nah, lebih detail lagi kalau pakai fuzzy, gitu ya, fuzzy. Karena lebih bagus lagi hasilnya, lebih dinamis. Ya. Gitu. Nah ini ya, apa namanya, tentang konversi nilai. Intinya menentukan IPK kalian itu ini ya, berdasarkan konversi huruf menjadi angka ya, bukan nilai sebelumnya gitu ya. Nilai sebelumnya itu hilang kok, hilang ya, hilang jadinya itu jadinya diterjemahkan jadi A atau apa yang lain itu sangat penting gitu ya, misalnya. Oke, seperti itu. Ya outlier ya di situ ya. Ini ya. Gian ya. Nah, intinya di sana bisa dilihat persebarannya melalui box plot ya. Ini contohnya. Ini slide saya yang lama, jadinya ini masih belum. Ya, ini outlier ya, yang beda sendiri dia pokoknya. Seperti itu ya. Itu ya. Lebih itu ya. Nanti kita di pertemuan depan ya. Pertemuan depan juga kita bahas transformasi data seperti ini. Sehingga apa namanya, video game sale itu bisa kita lihat tahun berapa paling banyak laku gitu dengan grafik yang lebih enak dilihat ya. Bukan yang ini yang kayak kita bikin di minggu lalu, skalanya tidak matching gitu ya. Skalanya tidak matching, jadinya kalau penjualan hitungan 1 digit dengan 2 digit koma di belakang, sedangkan tahun ribuan, sehingga penjualan jadi kelihatan di bawah banget, nggak kelihatan gitu ya. Jadi gimana kita memfix itu gitu di menggunakan ini gitu ya, seperti itu. Oke, ya itu normalisasi hasilnya ya. Mengisi kekosongan data ini juga ya, nanti kita bahas ya. Redundancy data ya dengan correlation. Jadi semakin apa namanya, intinya setelah misalnya dilakukan discretization, redundancy di sana ini ya, korelasinya itu menjadi apa namanya rendah ketika terlalu banyak data yang sama ya. Untuk mengatasi itu kita bisa data yang sama itu dihilangkan gitu ya, dihilangkan tapi dikasih jumlah kuantitas gitu. Nah itu ringkasan tentang materinya ya. Ada pertanyaan barangkali tentang materi? Ya. Jadi UTS UAS masih ada ujian pilihan ganda ya. Jadi sehingga ini ya, apa namanya, mohon dibaca-baca ya, mohon dibaca-baca, dan pemrograman juga keluar ya di ini ya, di soalnya ya, itu barangkali. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke ini ya, ke apa namanya, SQL Alchemy ya. Jadinya di sini apa namanya, ini ya, kalau bagi kalian yang sudah belajar basis data ya, sepertinya sudah semua kan ya, mata kuliah awal-awal ya. Apa namanya, ya kita semua nyaman lah dengan SQL pastinya gitu ya. Jadi nggak ada bahasa yang lebih nyaman daripada SQL dalam mengolah database gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu ya, SQL adalah terbaik. Oke, gitu. Di sini jenis kolom ya. Ininya bisa juga dipakai unique ya. Unique jadinya ini jenis ini ya, konsol yang ada di dalam itu ya. Jadinya dot unique ini penting ya kita untuk mengetahui hubungan one to many. Jadinya ini kan kalau dot CSV yang kita download dari Kaggle itu kan apa namanya, dia sudah berupa data yang flat gitu ya. Data yang belum dinormalisasi. Dinormalisasi apa namanya, menurut mata kuliah basis data itu kan memisahkan tabel gitu ya, memisahkan tabel. Tapi kalau dalam statistik, normalisasi itu adalah penyamaan ini ya, apa namanya, skala gitu ya. Jadinya skala tahun sama skala nilai penjualan dalam dolar gitu ya, apa namanya, bisa disamakan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi beda ya. Kalau dinormalisasi kan misalnya konsol sama
genre gamenya itu dibikin tabel tersendiri ya, dan hubungannya one ya. Lebih dari satu sport gitu ya, lebih dari satu game yang Wii ya. Hubungan konsol sama genre gamenya adalah, ada yang bisa jawab? Kalau judul game sama operating system, apa namanya, konsol dan genre kan one to many ya. Ini one, gamenya many. Ya, kalau misalnya genre dan platformnya, kira-kira hubungannya apa? Bisa lewat chat, bisa lewat ada nilainya ya. Saya ngasih pertanyaan nggak gratisan lagi. Hubungannya apa? Saya hitung 5 detik. Oke, ada yang jawab. Ya. Ya. 1 to N. Nah, belum beruntung ya. Belum beruntung, belum benar ya. Jadinya genre sama platform. Apakah game jenis sport itu hanya ada di Wii? Apakah racing hanya ada di Game Boy? Ya. Oke, end to end ya, end to end. Oke. Saya anggap ini ya, saya anggap cepetan yang ini ya, Ninyoman Citariani ya. Lebih cepat intinya saya nilainya ini ya. Ya itu. Ya, kayaknya beda detik ya, beda detik. Ini sama semua lagi, 8, 14, 18, 18. Itu ya. Jadi itulah kalau chat ini ya. Chat apa namanya? Ada ininya ya. Oke, ya. Nanti saya catat. Ini tiap di recording, di save ini kok ya. Apa namanya? Kecatat kok ininya ya. Apa namanya? Berupa file teks ya. Ini nanti bisa dipakai. Oke, seperti itu ya. Itu jadi bisa kita lihat seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian menggunakan Anaconda ya, menggunakan Anaconda otomatis ini ya, apa namanya, terinstall SQLite ya di Anaconda-nya. Ya, sehingga kalian nggak usah install lagi ya. Jadi ini adalah template ya, flash memory ya, yang menggunakan RAM ya, sana ya. Kalau tidak cukup, nanti virtual memory yang di hard disk gitu ya. Setiap operating system ada biasanya ya. Oke, jadinya dev to SQL VGCell. Ini bebas ya namanya ya, namanya bebas. Apa aja nggak mesti sama dengan file CSV-nya gitu ya. Oke, ya. Seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Jadi selanjutnya ini kan ya, VGCell ini bisa kita select di sini ya, bisa kita select di sini. Oke, menggunakan itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, biar seruan dikit gitu ya. Kalau misalnya saya mau menyeleksi semua game sport ya, game jenis sport di Wii gitu misalnya ya. Game sport di Wii. Gimana cara menulis lanjutan query-nya ya, kira-kira? Ya. Lewat chat kayaknya lebih gampang ya. Kalau pakai lisan saya bisa salah dengar ya. Pakai chat kayaknya gampang. Select where ya, genre equal sport and oke, benar sekali ya. Benar sekali, pas. Langsung ini ya. Ini menebus juga. Oke. Ya. Jadi saya anggap ini ya, apa namanya, ya ya ini ya apa relatif. Sebenarnya ini lebih benar sih, tapi ini juga saya kasih nilai lah ya. Berdua ada saya kasih nilai ini ya, karena apa namanya, ini sebenarnya pakai titik dua lebih tepat lagi, tapi dari segi logika udah dapat di sini gitu ya, sana. Nah, tapi ini ya sama kayak kalau kalian ngoding PHP ya, kalau kalian ngoding PHP, kalau misalnya kalian apa namanya, ini kan ya, titik duanya kan dua ya, titik duanya dua. Jadinya sebenarnya dalam query itu kalian pakai ini ya, titik satu ataupun titik dua dalam string itu sama ya. Ini sekedar pengetahuan umum aja misalnya kan ya. Ya. Platform ya sama dengan, kalau misalnya ini dipakai titik dua ya, berarti kita harus ngasih tanda apa, kan kalau misalnya karena stringnya sendiri pakai titik dua, kalau pakai titik dua seperti yang di chat ini,
Ini ya, backlash. Oke, backlash ya. Oke, langsung terjawab. Jadi dua dapat nilai ya. Oke, backlash ya. Kalau malas pakai backlash, pakai ini ya. Pakai tanda satu gitu ya. Satu. Dan ini ada satu tanda yang ini ya. Banyak orang melupakan gitu ya. Itu adalah tanda ini ya. Tanda ini juga bisa dipakai. Ini paling sering dilupakan ya. Ini juga bisa relevan ya. Relevan. Ya. Ini yang di atas tab itu ya, di atas tab. Jadi apa namanya sebenarnya dalam SQL itu apakah nggak bisa ngasih nama variabel atau nama tabel dengan spasi? Sebenarnya bisa gitu ya, pakai ini gitu, tapi tidak direkomendasikan gitu ya seperti itu. Kalau kalian pakai PHP-MyAdmin kan banyak sekali tanda ini ya, gitu ya. Seperti itu. Ini juga bisa ya dipakai ya, seperti itu. Ya ini yang sering dilupakan ya. Oke ya, jadinya SQL sudah hafal semua dan pengetahuan SQL itu sangat penting gitu ya, dipakai di mana-mana itu, dipakai di mana-mana, termasuk nanti kita bahas NoSQL gitu kan ya. NoSQL itu bukan berarti anti SQL, tapi platformnya sendiri tidak bekerja secara SQL, tapi kita bisa ini ya, apa namanya, menggunakan SQL juga untuk menyeleksi data gitu di sana. Jadinya SQL itu apa ya, kalau dalam ini ya, apa namanya, istilah automata gitu. Nah, kebetulan ngajar ini ya, nyaman bagi manusia, tapi sebenarnya berat untuk mesin gitu ya, berat untuk mesin. Jadinya sekarang balik ke platform yang ramah untuk mesin, tapi untuk antar mukanya ramah bagi manusia, itu yang lagi dikembangkan banyak ya, seperti itu. Ya, oke, itu ya. Nah, itu ya. Jadi misalnya, ya, oke, ini kan ada ini ya, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya kita mau mengurutkan berdasarkan tahun, kalau tahunnya sama, urutkan berdasarkan global sale gitu misalnya. Ya, gimana caranya? Ya, ini query. Ya, ya gitu. Bisa nggak kita ngurutkan dari dua variabel ya? Ya, oke. Koma global sale. Oke, benar ya. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya global sale-nya pingin ascending gitu, bisa nggak kira-kira? Ya, gini, tahunnya tetap descending, tapi global sale-nya tuh ascending gitu, bisa nggak query-nya? Ya, nggak bisa ya. Ada yang jawab lain? Oke, ya. Jadi ada dua cara ya. Yang cara Alidin ini benar juga ya, benar juga. Bisa seperti itu juga formatnya, atau bisa juga descending, ascending itu juga bisa. Jadinya apa namanya, sort by, misalnya apa namanya, year, ini, global sale, descending, ascending gitu ya, bisa. Tapi tergantung ini juga, tergantung database-nya juga. Kalau SQL servernya Microsoft mungkin nggak bisa, nggak tahu. Tapi kalau di MySQL yang baru bisa ya. Kalau yang lama nggak tahu ya, pastinya bisa ya. Ini bisa juga ya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu barangkali ya. Ya, jadinya kalau pertanyaan berikut ya, ini ya, apa namanya, ketika mengupdate, delete ataupun insert di query ini, ya kira-kira berpengaruh ke file CSV-nya apa enggak? Ya, kalau tidak berpengaruh, berpengaruhnya ke variabel apa? Ya. Ini bagi yang udah nonton video mungkin tahu ya. Ya bisa jawab di chat, bisa lisan kalau gini ya.
Ya, jadinya update, delete, insert ini kira-kira berpengaruh di mana? Gitu. Ya, di variabel nanti otomatis ditulis di sini kah atau di mana gitu ya? Ya, DB-nya yang mana gitu? DB itu yang mana? Variabel apa namanya? Nama variabelnya apa? Ya, nama variabelnya apa? Yang di contoh skrip dari saya. Hanya pengaruh pada DB berarti kan bukan DF ya, bukan data frame tapi apa? REST. Oke, benar ya. Oke, nah. Oke, itu ya, jadinya sudah ya. Jadinya di REST aja gitu ya. Tinggal kalau misalnya hasil ininya ditambah, kalau mau disimpan to Excel ya di sana gitu. Ketika ini ya, ketika apa namanya SQL Alchemy apa Jupyter-nya ditutup, kalian ngupdate banyak data pun hilang gitu ya kalau tidak diekspor gitu ya sana. Ya, seperti itu ya. Jadinya dalam ETL banyak ya, jadinya pemrosesan datanya menggunakan Python, diekspor berupa JSON gitu ya misalnya ya, nanti baru ditampilkan di web gitu ya, seperti itu banyak. Jadinya mengecilkan database di sana ya, banyak. Nah, jadinya kan ini ya, data itu misalnya bisa kalian buka offline kadang-kadang gitu ya kalau di apps ya, di app itu karena masih ada file JSON-nya yang kesimpan gitu ya di aplikasi Android-nya. Oke. Ya, itu barangkali tentang perkuliahan hari ini ya. Nanti dicoba-coba ya. Dicoba-coba. Uh, ini minggu depan juga mungkin seperti ini ya. Saya kasih pertanyaan juga ya. Dicoba-coba. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Misalnya tentang pemrograman. Ada yang masih bingung di segala macam. Okay. Ada pertanyaan? Ya, itu ya. Kalau tidak ada, ya baru 25 menit, sebentar sekali. Ya. Oh ya, ada. Oke, kelompok tugasnya mengambil codingan plus laporan. Apakah mengambil codingan laporan untuk post nama kelompok di tempat yang sama? Review nggak, yang review jurnal tuh gini loh, apa namanya, saya kan minta ini ya, saya kan minta tidak ada judul jurnal yang sama gitu. Jadinya kalau misalnya yang apa namanya kelompok codingan itu nanti daftar anggota kelompoknya saya rekap ketika waktu UTS saya suruh submit ini ya, submit tugas. Jadinya tugasnya nanti saya bagi dua, yang dikumpul sebelum UTS sama sebelum UAS. Nanti saya confirm lewat sana gitu ya. Nanti nilainya di sana bagi dua gitu ya. Jadi nanti misalnya setelah UTS kalian ada cekcok. Ini nanti kalau UAS nama kelompoknya berubah, apa namanya anggota kelompoknya berubah, boleh gitu ya. Boleh, ini tugas untuk UTS sama UAS boleh sama, boleh uh, pisah gitu ya. Nanti tugasnya mungkin saya buat tidak nyambung gitu ya untuk tugas codingan dan laporan. Tapi kalau untuk jurnal kan satu ya, satu jadinya ya sekalian gitu ya sama. Itu barangkali ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu hari ini. Ya, nanti minggu depan juga ada sesi. Dan nanti semua yang di chat ini saya catat kok ya, tenang aja. Ya.
Nanti kayak semester lalu kan semua ini ya ada nilainya ya sampai banyak yang nilainya jauh melampaui A gitu. Jadi 100 sebenarnya 100 lebih gitu kan ya waktu pemulusan paralel sama apa ya IoT juga beberapa orang kayak gitu ya. Oke, ya seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan lain bisa lewat grup WA ya. Oke, sekian. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.